pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya kelompok terbang 3 JCH Aceh diberangkatkan hari ini. Berita lainnya, antrian panjang kendaraan solar terjadi di Luxmawe. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, jemaah calon haji Kabupaten Aceh Besar mendominasi kloter 2 embarkasi Aceh dengan rincian 313 dari jumlah keseluruhan 393 orang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Jemaah calon haji JCH Kabupaten Aceh Besar mendominasi kelompok terbang kloter 2 embarkasi Aceh dengan rincian 313 dari jumlah keseluruhan 393 orang. Adapun sisanya asal kota Banda Aceh 4 dan Sabang 68 orang. Selain itu terdapat 6 petugas pada kloter ini meliputi tim pemandu haji Indonesia TPHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia TPIHI, tim kesehatan haji Indonesia TKHI, dan petugas haji daerah PHD. Adapun dari 393 jamaah tersebut, 230 diantaranya perempuan dan 161 laki-laki. Jamaah tertua dalam kloter 2 bernama Syamsidar binti Raden Ali, usia 96 tahun dengan nomor manifest 59 dari Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan jamaah termuda Muhammad Arkan Ditya bin Mawardi, 17 tahun, manifest 382, asal kota Sabang. Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang memimpin langsung prosesi pelepasan kloter 2 berpesan kepada seluruh jamaah maupun petugas agar selalu menjaga kekompakan, saling membantu antar sesama, menjaga kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Bapak Ibu yang saya muliakan, terus menjaga kekompakan, saling melihat, saling membantu, dan bagi yang muda atau bagi yang kuat, tolong lihat yang lemah. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal mengungkapkan bahwa maktab jamaah di wilayah Jarwal Mekah, Arab Saudi pada sektor 6. Penempatan di Jarwal lebih kurang 2 kilo lebih, 2 kilo 500 dan disediakan bis salawat dan setiap waktu akan membawa jamaah untuk beribadah ke
Masjidil Haram. Kloter 2 sudah masuk asrama haji sejak Rabu pagi dan diberangkatkan pada 7 Mei pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Menyusul kloter 2, saat ini JCH asal Kabupaten Aceh Barat, Aceh Utara, dan Langsa yang tergabung dalam kloter 3 sudah masuk UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh dan dijadwalkan terbang pada 8 Mei pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, sebanyak 68 jemaah calon haji asal Kota Sabang yang tergabung pada kelompok terbang 3 sudah berangkat Kamis 7 Mei 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemberangkatan jemaah calon haji Kloter 3 Embarkasi Aceh berlangsung di Asrama Haji Aceh dengan diikuti ratusan jemaah yang mayoritas berasal dari Aceh Besar dan Kota Sabang. Dalam prosesi pelepasan tersebut, jemaah asal Kota Sabang turut dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Sabang sebelum bertolak menuju Tanah Suci pada Kamis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Wakil Wali Kota Sabang Suraji Yunus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji, mengingat aktivitas di Tanah Suci cukup padat dan menguras tenaga. Calon haji agar tidak terjadi permasalahan dapat teratasi ya. Ia juga berharap pada petugas pendamping dapat memberikan pelayanan maksimal sehingga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Adapun jumlah keseluruhan jemaah calon haji asal Kota Sabang tahun ini sebanyak 68 orang dan seluruhnya tergabung dalam kloter 3 Embarkasi Aceh. Dengan keberangkatan ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Kota Sabang dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, pelepasan calon jemaah haji kloter kedua asal Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang berlangsung di Asrama Haji Embarkasi Aceh Rabu 6 Mei 2026. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Aceh Fadil Ilyas menyerahkan 1 unit golf car guna mendukung mobilisasi dan pelayanan jemaah di lingkungan embarkasi haji. Selengkapnya disampaikan Sarah Triandini. Pelepasan calon jemaah haji kloter kedua asal Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang berlangsung di Asrama Haji Embarkasi Aceh Rabu 6 Mei 2026. Ratusan jemaah tampak hadir mengikuti prosesi pelepasan sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji, serta sejumlah mitra pendukung pelayanan jemaah. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Aceh Fadil Ilyas juga menyerahkan 1 unit golf car untuk membantu mobilisasi jemaah di lingkungan embarkasi haji. Bantuan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran aktivitas jemaah, khususnya bagi lanjut usia dan jemaah dengan keterbatasan mobilitas selama berada di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Sebagai wujud konkret, kami dari manajemen telah mengambil langkah strategis bahwasanya apa yang dimintakan, insya Allah kemarin sore kami sudah penuhi dan 1 unit golf car untuk bantu mobilisasi daripada jamaah. Alhamdulillah kemarin sore sudah kami tunaikan dan sudah bisa digunakan oleh kloter 1. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi calon jemaah haji asal Aceh, sehingga proses keberangkatan dapat berjalan lebih lancar, aman, dan tertib. Dari Banda Aceh, Sarah Triandini melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Pendengar, DPM Universitas Bumi Persada menyampaikan sikap penolakan terhadap Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di Luxmawe. Berikut dilaporkan Anita Diana. Gelombang penolakan terhadap kebijakan jaminan kesehatan Aceh JKA terus menguat. Kali ini Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Universitas Bumi Persada secara tegas mendesak pemerintah Aceh untuk mencabut peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 yang dinilai membatasi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ketua DPM Universitas Bumi Persada Muhammad Akil Altaf menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar seluruh rakyat Aceh yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun. Ia menilai kebijakan
kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan dan mempersempit akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, regulasi tersebut tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjamin hak dasar masyarakat, termasuk dalam sektor kesehatan. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan. DPM Universitas Bumi Persada menilai, jika pergub tersebut tetap diberlakukan, maka akan berdampak langsung pada masyarakat yang kecil yang selama ini sangat bergantung pada program JKA. Sebagai bentuk sikap, DPM menyampaikan 3 tuntutan utama kepada pemerintah Aceh. Peraturan gubernur ini telah melanggar Undang-Undang Pemerintah Aceh dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan, serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan hak bagi seluruh masyarakat. Sebagai bentuk sikap, kami menyampaikan tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah Aceh untuk mencabut peraturan gubernur JKA tahun 2026. Kedua, menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa jaminan kesehatan Aceh tetap berlaku bagi seluruh rakyat Aceh tanpa pengecualian. Mendesak pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan JKA dan memastikan setiap regulasi yang diterbitkan menjamin keadilan, keterbukaan serta akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Aceh. Kami akan terus berdiri bersama rakyat dan memastikan bahwa hak atas kesehatan tidak dikurangi dalam bentuk apapun. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sikap tegas mahasiswa ini menambah daftar panjang penolakan terhadap kebijakan JKA yang belakangan menuai polemik. Isu ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya tuntutan publik agar pemerintah menghadirkan kebijakan kesehatan yang adil, inklusif, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. Dari Luxmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawe sejak Rabu kemarin. Berikut laporan disampaikan Albara Maulana. Antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawe sejak Rabu kemarin. Antrian puluhan kendaraan yang didominasi truk dan mobil angkutan barang sudah memadati area SPBU sejak subuh hari untuk mendapatkan solar. Hingga menjelang siang, antrian panjang tersebut masih terus terlihat dan belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Para sopir terpaksa mengantri selama berjam-jam demi memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama operasional mereka. Yakut, salah seorang sopir kepada RRI, mengaku kondisi ini sudah beberapa hari terakhir terjadi. Ia menyebutkan kelangkaan solar di sejumlah SPBU menjadi penyebab utama terjadinya antrian panjang. Yakut berharap persoalan ini cepat teratasi oleh pemerintah. Bang. Dengan abang siapa, Bang? Yakul, Bang. Ya, ini ngantri udah berapa lama nih, Bang? Ini ngantri setengah jam, Bang. Ya, antri apa nih, Bang? Solar. Solar ya? Kenapa bisa ngantri gini, Bang? Nggak tahu, Bang. Udah sempat nyari solar di mana-mana? Udah, dari timur udah kosong. Di daerah timur? Cuma di sini yang ada di SPBU ini? Mungkin, kurasa ya. Makanya banyak kali antri, Bang. Udah antri ya? Belum nyampe 1 jam, Bang. Setengah jam udah ada. Para pengemudi berharap distribusi BBM jenis solar dapat kembali normal sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang tidak terganggu. Sementara itu, kondisi ini juga dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran pasokan logistik di wilayah tersebut jika tidak segera ditangani. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 258 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat diberangkatkan menuju asrama haji embarkasi Aceh di Banda Aceh melalui jalur darat menggunakan 29 armada Hi-Ace dengan rute Melabuh, Calang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Sebanyak 258 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat diberangkatkan menuju asrama haji embarkasi Aceh di Banda Aceh Rabu malam. Para jemaah diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan 29 armada Hi-Ace dengan rute Melabuh, Calang, Banda Aceh. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah terlebih dahulu berkumpul di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh
untuk menjalani pemeriksaan akhir oleh pihak Dinas Syariat Islam serta Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pelepasan turut mendapatkan pengawalan ketat dari mobil Patwal Satlantas Polres Aceh Barat dan dukungan Dinas Perhubungan guna memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar. Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, Haji Dedi Kamarlis, mengatakan jumlah jemaah yang diberangkatkan tahun ini berkurang 2 orang dari total awal karena penundaan keberangkatan akibat kondisi kesehatan. Untuk keberangkatan malam hari ini kita akan berangkatkan jamaah Haji Aceh Barat sebanyak 258 orang. Ini berkurang 2 orang karena kemarin 2 orang tunda dengan alasan kesehatan. Jadi insyaallah kita akan berangkat malam hari ini pada pukul 22.00 langsung menuju ke asrama haji. Nanti kita akan sampai ke asrama haji jam 7.00. Ia juga menyebutkan armada yang digunakan terdiri dari 29 unit HIS terbaru di bawah koordinasi PT Bumi Teguh Umar dan seluruh kendaraan telah melalui pemeriksaan kelayakan sebelum digunakan. Sementara itu, jemaah calon haji Aceh Barat dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat bersama kloter 3 yang juga bergabung dengan jemaah asal Aceh Utara. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Pendengar, dari Melabo kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, calon jemaah haji Aceh Tengah dijadwalkan akan diberangkatkan pada sore hari ini dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun untuk penerbangan ke Tanah Suci pada Minggu pagi dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Laporan Fitra Jayadi. Calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Aceh Tengah dijadwalkan akan dilepas untuk melaksanakan ibadah haji dari Masjid Agung Ruhama Takengon pada Jumat 8 Mei 2026 sore hari ini. Dari jadwal yang diterima RRI, acara pelepasan akan berlangsung di Masjid Agung Ruhama setelah pelaksanaan sholat asar, kemudian diberangkatkan ke asrama haji Banda Aceh pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. CJH Aceh Tengah sendiri akan masuk ke asrama haji Banda Aceh Sabtu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun jadwal terbang dari Bandara Sultan Iskandar Muda akan berlangsung Minggu 10 Mei 2026 pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah, Ahmad Marjan, mengatakan seluruh persiapan telah sangat baik sehingga diharapkan seluruh proses keberangkatan hingga kepulangan dapat berjalan lancar. Ya, tentunya kita berharap pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintangan, berjalan dengan sukses. Ahmad Marjan menambahkan pada tahun ini Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang, akan tetapi 3 di antaranya telah meninggal dunia sehingga jumlah yang berangkat tersisa sebanyak 235 orang. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang baru berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Polda Aceh gelar Rikes Berkala 2026 di Polres Benar Meriah. 164 personel jalani pemeriksaan menyeluruh. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra. Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala tahun anggaran 2026 sebagai upaya menjaga kesiapan fisik dan kesehatan personil dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cahaya Dwi Susanto SIK MIK melalui Kasidokes Polres Benar Meriah Ibda Kalimasuri menyampaikan pemeriksaan kesehatan berkala ini merupakan langkah preventif untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan personil. Adapun sasaran kegiatan meliputi pejabat utama dan para perwira Polres Benar Meriah, personil yang memiliki riwayat penyakit kronis atau menahun, seluruh personil dan ASN Polres Benar Meriah serta personil Kompi 3 dan 4 Batalion B Sat Brimob Polda Aceh. Personil Polres Meriah yang telah kami sebutkan untuk mengikuti Rikesla pada hari ini. Rekan-rekan silakan ikuti urutan dan tata tertib yang sudah diberikan oleh panitia.
Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tim Bidokes Polda Aceh, Kasidokes beserta staf Sidokes Polres Benar Meriah, serta dokter mitra klinik Polres Benar Meriah. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, diantaranya pemeriksaan darah terhadap 162 orang, urin 161 orang, toraks 160 orang, treadmill 3 orang, EKG 161 orang, odontogram 163 orang, MMPI 163 orang, serta pemeriksaan fisik terhadap 163 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, sebanyak 164 personil dan ASN Polres Benar Meriah serta personil Kompi 3 dan 4 Yon B Satbrimob Polda Aceh telah mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala dengan tertib dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Longsmawe, Pelabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Sabang. Pendengar, panen timun di Gampung Anoy Itam Sabang menunjukkan hasil menggembirakan. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal, hasil panen juga dipasarkan ke luar daerah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Diah Novritaria. Petani di Gampung Anoy Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai memanen timun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Hasil panen ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus menyuplai pasar luar daerah. Salah satu petani, Safarudin, menjelaskan proses budidaya timun telah dilakukan sejak awal tahun. Ia menyebut penanaman dimulai pada bulan Maret 2026 lalu dengan memanfaatkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi. Kalau kita menanamnya itu sejak bulan 3, berarti masuk bulan puasa, sampai hingga sekarang masa panennya. Cuman kita tanam di lahan lebih kurang 4.000 meter. Jumlah bibitnya sekitar lebih kurang 19.000 bibit. Dari masa penanaman jangka waktunya lebih kurang 46 hari. Dalam satu masa panen, produksi timun dapat mencapai 2 hingga 3 ton, bahkan sebagian telah dipasarkan ke luar Sabang. Sementara untuk pasar lokal, distribusi dilakukan secara bertahap dengan kisaran 500 kg hingga 1 ton per pengiriman. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menyebut petani di Anoy Itam saat ini sudah mampu mandiri dalam proses budidaya. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan pembinaan sebagai bentuk dukungan berkelanjutan. Kalau untuk selanjutnya, kalau ini karena tetap berlanjut, berkontinu, mungkin dukungan pembinaan tetap kita berikan. Dan selanjutnya mungkin kalau ada dukungan pupuk, baik pupuk cair organik maupun pupuk padat organik maupun pupuk kimia seperti NPK dan sebagainya, nanti insya Allah akan memberikan dukungan terhadap Bapak Safarudin ini. Selain itu, keberhasilan panen ini juga didukung oleh pengelolaan air dan pemupukan yang tepat meski dilakukan secara sederhana. Petani memanfaatkan sumber air umum dengan sistem penampungan dan penyiraman pada malam hari agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi. Dengan hasil panen yang terus meningkat, petani berencana memperluas lahan dan mengembangkan komoditas ini seperti pepaya madu dan kangkung. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Gampung Anoy Itam. Diah Novritaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengimbau kepada pelaku usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Berikut laporan Salihin Barus.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Disperindakkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil mengimbau kepada seluruh usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi atau HET. Penegasan tersebut diungkapkan PLT Kepala Disperindakkop Aceh Singkil, Saprijal. Kalau sanksi memang beberapa kali kami tegur secara lisan, artinya teguran itu dalam arti menekankan sama distributor kita, harga selalu dijaga, jangan sampai di atas head yang terlalu tinggi sehingga masyarakat jangan resah. Itu upaya kami selalu dalam sidak maupun dalam hari-hari di lapangan, Pak. Dengan harapan tambah Saprijal melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil, yakni sebesar Rp15.700 per kemasan, tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak goreng yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yaitu minyak goreng minyak kita. Kemudian Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng minyak kita tersebut di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sebelumnya mereka bersama dengan tim Saber Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha distributor dan pedagang. Seperti diketahui, khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga minyak kita, para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual senilai 21 sampai dengan 22.000 per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium seperti minyak Sanko, Vilma, dan Bimoli saat ini dijual sebesar 22 hingga 20.